pagi adik-adik semua. Hari ini ketemu lagi sama Kak Rere dan Kak Kaiska Di dalam ibadah minggu pelayanan anak pada tanggal 24 Oktober. Nah, adik-adik udah pada siap untuk beribadah? Udah siap ya kayaknya Kak Rere ya? Sudah dong ya Kak, sudah berpakaian yang rapi, sudah mandi tentunya, sudah menyiapkan Alkitab, alat tulis, terus apa lagi ya Kak? Mungkin perlengkapan untuk nanti aktivitas kali ya Kak ya? Betul Kak Rere, dan yang paling utama sudah mempersiapkan hati untuk ibadah pagi hari ini adik-adik ya. Ya, Nah, kita mulai aja kali ya Kak Rere ya. Siap, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi Laskar Kristus. Siapa adik-adik? Nyanyinya yang keras ya. Udah berdiri semua belum? Kayaknya belum nih Kak. Kita tunggu ya. Tunggu dulu semuanya pada berdiri ya. Kakak Rere ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Siap. Siap semuanya ya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, semuanya berdiri, siap? Kita mau nyanyi Big or Small. Siap ya? Big or small ya adik-adik ya. Siap ya semuanya ya. Berdiri ya, mau berdoa dulu semuanya, lipat tangan, tutup mata, kayak semua berdoa ya Kak. Siap Kak Rere, siap adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami bersuka cita sekali pagi hari ini dan kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam, Tuhan bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, bahkan kami masih dapat menghirup udara yang segar. Dan kami terutama Tuhan panggil untuk datang dalam IMPA pada pagi hari ini.
Kami bersuka cita Tuhan, oleh karena itu kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan juga firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus Tuhan, yang menyertai kami selalu senantiasa, terutama juga Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah adalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih guys Kak? Kita mau nyanyi lagu ini Kak. Kalau ada yang panggil kira-kira Harus menjawab ya Kak ya? harus menjawab. Kita dengar adik-adik ada panggilan suara Tuhan pagi hari ini. Melalui pujian ini, dengar ya Panggil nama saya. Siap ya? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh dirama, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh dirama, jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh dirama, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh dirama, jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Luar biasa sekali Nah, kita mau ngapain nih guys Kak ya? adik-adik, setelah memuji Tuhan boleh duduk dulu semuanya. Boleh duduk ya. Nah, adik-adik boleh tarik nafas panjang dulu. Hembuskan, tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, boleh siapin alat tulisnya. Kita tunggu ya, karena sebentar ya. Sudah siap semuanya? Alkitab dan alat tulisnya? Sudah ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita siapin hati kita. Kita akan mengangkat pujian. Pujian apa Kak Rere? Siapkan hatiku Tuhan. Bisa ya? Bisa. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat ketemu lagi ya adik-adik ya di dalam ibadah Minggu PLKPA pada hari ini, Minggu tanggal 24 Oktober. Wow, udah sampai Oktober ya adik-adik. Nah, adik-adik coba duduk yang manis. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita harus berdoa. Nah, kita lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami sangat bersyukur padamu karena Tuhan Yesus beri kami kembali kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tenangkan hati kami, juga berkati Kak Sarce agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, pintar semuanya berdoa ya. Pasti. Nah, adik-adik boleh ambil Alkitabnya sekarang, juga boleh ambil alat tulisnya, ya, karena nanti ada ayat-ayat yang adik-adik bisa catat. Oke? Nah, bacaan kita hari ini dari Perjanjian Lama, dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Sudah dapat semua? Kalau semuanya sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Kak Sarti baca dari sini, adik di rumah baca sama-sama. Judulnya di atas itu di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi ada kata-kata marah, bukan berarti marah, bukan ya, tapi namanya marah itu adalah nama suatu tempat di mana di tempat itu ada air, mungkin semacam danau ya. Nah, itulah yang dikatakan tadi marah, jadi bukan marah emosi, bukan adik-adik. Nah, adik-adik, di sini diceritakan bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan selama 3 hari baru mereka sampai di tempat yang dikatakan tadi Mara. Bayangkan adik-adik pernah nggak minum kira-kira sejam? Kuat adik-adik? Wah, kuat, ada yang kuat sejam. Oke, 2 jam, 5 jam.
yang kuat adik-adik ya. Tapi bangsa Israel ini mereka berjalan 3 hari, mereka tidak minum. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berjalan, dari jauh mereka lihat, wah senangnya, ternyata di sana ada semacam danau, airnya pasti menyegarkan tenggorokan. Mereka senang datang menghampiri air tersebut. Apa yang terjadi? Air itu rasanya pahit sekali dan mereka tidak bisa meminumnya. Lalu mulailah pertama apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut. Apa sih, kita udah capek, udah 3 hari udah jalan. Bapak Musa, kita udah capek nih, haus nih, bagaimana sih? Airnya pahit juga, bla 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 bla. Ya, mereka bersungut-sungut. Tetapi Musa adalah seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Akhirnya Bapak Musa berdoa dan teriak, Tuhan tolong kami. Nah, Tuhan membuka matanya Musa. Dia melihat ada sepotong kayu. Tuhan menyuruh Musa melemparkan kayu tersebut ke dalam air. Apa yang terjadi? Pintar betul, airnya berubah yang pahit menjadi manis. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan untuk kita tidak gampang marah, tidak bersungut-sungut, ya adik-adik ya. Nah, sekarang menjadi seorang pemimpin tidak hanya enak-enak adik-adik, tetapi menjadi seorang pemimpin itu dia mau menuruti perintah Tuhan. Dia tidak gampang marah, tetapi dia mau menuruti firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang mau jadi pemimpin? Atau pernah jadi pemimpin? Nah, adik-adik di sini semuanya bisa jadi pemimpin. Tapi biar lebih jelasnya lagi, coba kita lihat film berikut ini. Ya adik-adik. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, gimana adik-adik? Ceritanya tadi
Adik-adik senang lihatnya? Iya, kakak juga senang, tapi jangan hanya senang. Kita harus belajar mengikuti bagaimana sikap dan tindakan Musa sebagai seorang pemimpin, ya. Musa dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yuk kita coba lihat ya, sifat apa sih yang dimiliki Bapak Musa ketika dia menjadi seorang pemimpin. Coba kita lihat sama-sama. Ternyata Bapak Musa itu selalu mengandalkan Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak dapat minum air di mana, Bapak Musa tidak ikut menjadi emosi ya, tetapi dia, apa yang dia lakukan Bapak Musa? Dia berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik coba dapat lihat ayat 25a di situ yang kita baca tadi. Ayat yang 25a. Musa berseru-seru kepada Tuhan, ya. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Terus apalagi yang kita bisa contoh dari Musa? Musa dia taat dan mendengarkan akan perintah Tuhan. Dia tidak hanya dengar tapi mendengarkan. Kalau dengar itu adik-adik ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu namanya hanya dengar. Tapi kalau mendengarkan, dia mendengarkan perkataan apa yang Tuhan sampaikan dan melakukan. Itu namanya mendengarkan. Terus apalagi Musa bisa kita contoh dari Bapak Musa ini? Ternyata Musa itu percaya sekali kepada kekuatan Tuhan. Bapak Musa bisa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena dia mengandalkan Tuhan. Berarti pemimpin yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang memberikan kemampuan, kepintaran, kesabaran ya adik-adik kepada seorang pemimpin. Jadi adik-adik juga bisa jadi seorang pemimpin. Oke, itulah tadi 3 ya adik-adik yang bisa kita contoh dari Bapak Musa. Kemudian kita ada juga adik-adik contoh-contoh pemimpin yang baik. Salah satunya siapa? Peter yang di belakang sana bisa jawab tuh. Betul, pemimpin Bapak Raja Daud. Wah, dia apa yang dilakukan sebagai pemimpin yang bisa kita contoh? Dia percaya kepada Tuhan. Ya, ada dalam 1 Samuel 17 ayat 45 adik-adik bisa baca. Terus apalagi yang bisa kita contoh dari Bapak Raja Daud? Dia tetap mengandalkan Tuhan seperti Musa juga. Terus dia juga pemberani. Ya, kalau seorang pemimpin tidak pemberani, seorang pemimpin cengeng bagaimana ya? Tidak bisa jadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus pemberani. Karena pernah dengar ceritanya? Hanya Daud yang berani melawan Goliat. Oh, masih ingat kan? Nah, sekarang ada lagi adik-adik. Daud sangat menyukai firman Tuhan. Dia sangat senang akan firman Tuhan. Kemudian Daud juga senang berdoa. Ya adik-adik ya, banyak sekali ya kumpulannya Bapak Daud di dalam kitab Mazmur. Jadi adik-adik kalau mau tahu, adik-adik harus bisa baca Alkitab biar tahu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam kisah pemimpin dalam Alkitab yang kita bisa contoh dari Bapak Raja Daud. Nah, sekarang kalau di dunia nyata, di negara kita ya, tadi kan di dalam Alkitab. Sekarang kalau di Indonesia, siapa pemimpin kita? Kepala negara kita? Ia pintar sekali, semuanya udah tahu ya. Dia adalah Bapak Presiden Indonesia, namanya Bapak Jokowi ya. Bapak Presiden Jokowi. Selain pemimpin yang ada di cerita tadi, yang dicerita Alkitab ya, kita juga dapat belajar dari sosok pemimpin yang hebat yang ada di Indonesia. Siapa dia? Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Siapa nama pemimpin Presiden Indonesia? Ulangi lagi. Iya, pintar, Jokowi. Tuhan memilih Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia. Jadi adik-adik taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada pemerintah. Ya adik-adik. Nah sekarang, wah ternyata Bapak Jokowi juga punya sifat-sifat
teladan yang bisa kita contoh dari Bapak Jokowi. Apa saja itu? Satu, Bapak Jokowi itu bertanggung jawab. Kemudian Bapak Jokowi juga cerdas. Dan Bapak Jokowi juga tetap selalu rendah hati. Apalagi dia peduli terhadap rakyatnya, kepada adik-adik juga kakak ya. Dan satu lagi, Bapak Presiden kita Bapak Jokowi mau menolong sesama, ya adik-adik. Nah, sekarang kakak bertanya, siapa di sini yang mau jadi pemimpin seperti yang kakak sebutkan tadi? Ada seperti Musa, seperti Daud, atau seperti Pak Jokowi? Wah, ternyata semuanya mau jadi pemimpin. Iya betul, kita semuanya bisa jadi pemimpinnya, asal kita memenuhi syarat yang tadi itu. Seperti Musa, Daud, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan dapat memilih kita semua menjadi seorang pemimpin. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja. Nah, menjadi pemimpin, adik-adik tidak harus jadi presiden. Adik-adik bisa menjadi pemimpin kelompok saat di sekolah, saat di gereja. Adik-adik juga bisa menjadi pemimpin di kelas, bisa jadi ketua kelas, atau menjadi pemimpin kalau disuruh berdoa, mimpin doa. Ya, ada yang masih malu-malu kalau disuruh berdoa. Tidak ya, karena kalau kita berdoa itu Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Terus memimpin di rumah, bisa menjaga adiknya, bisa jadi contoh ya adik-adik. Kalau jadi pemimpin harus berbuat baik. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk menjadi pemimpin. Nah, kita juga bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Itu yang lebih penting adik-adik ya. Menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Juga kita bertanggung jawab dengan diri kita dari hal-hal yang kecil. Misalnya adik-adik, untuk menjadi pemimpin itu kalau kita makan, waktunya juga harus selalu ada waktunya. Ada waktu makan, jadi jangan-jangan adik-adik, wah sudah jam berapa udah waktu makan siang, adik-adik tidak mau makan siang. Berarti adik-adik itu belum bisa menjadi pemimpin diri sendiri, disiplin untuk memimpin. Kemudian jika waktunya belajar, ada juga waktu belajar adik-adik ya. Kita harus bisa memimpin diri kita. Terus waktu tidur, ada waktunya jadi menjadi pemimpin. Dia tahu kapan dia makan, dia tahu kapan dia belajar, dia tahu kapan dia tidur, dia tahu kapan dia boleh main HP, dia tahu kapan dia boleh main game, ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau menjadi pemimpin itu waktunya teratur, ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau kita menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap-sikap seperti contoh tadi, contoh pemimpin tadi, Musa, Raja Daud, dan Bapak Jokowi. Ya, tadi kakak sudah jelaskan, mereka selalu mengandalkan Tuhan, mereka selalu taat dan mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan akan membantu kita menjadi pemimpin yang sesuai kehendak Tuhan. Ingat, mendengarkan, bukan hanya dengar. Dengar itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kalau mendengarkan, kita dengarkan dan melakukan. Ya adik-adik ya, itu kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin sesuai kehendak Tuhan. Ya, sekarang Kak Sakti bertanya lagi. Coba, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan petunjuk dan perintah Tuhan. Jadi mulai dari sekarang kita harus menyiapkan diri kita menjadi pemimpin yang Tuhan kehendaki dimanapun kita berada, ya. Jadi bukan hanya di kelas, bukan hanya di rumah, bukan hanya di IPA, di jalan pun adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik itu namanya pemimpin
walaupun kita kecil-kecil, tapi kita sudah bisa menjadi seorang pemimpin. Yuk adik-adik, kita satu aja ya. Semua sudah siap menjadi pemimpin yang memiliki sifat-sifat sesuai kehendak Tuhan. Kita sebutkan sama-sama ya adik-adik, kita sebutkan sama-sama. Aku mau menjadi pemimpin sesuai kehendak Tuhan. Kita ulang lagi yuk. Aku mau menjadi pemimpin sesuai kehendak Tuhan. Ya, ingat adik-adik ya, boleh diulang-ulang kata-kata itu. Nah, bagaimana adik-adik? Udah bisa ya? Adik-adik sekarang sudah bisa jadi pemimpin di rumah. Kalau di rumah menjadi pemimpin berarti tidak mau suka marah-marah lagi. Kalau dikasih tahu mamanya, walaupun misalnya adiknya ada yang nangis, disuruh jaga adik dengan senang hati seperti Bapak Musa. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut, Bapak Musa tidak ikut marah-marah, tetapi dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Adik-adik juga seperti itu. Jadi kita mulai menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk kemudian kita bisa menjadi pemimpin yang besar. Oke adik-adik, sudah semuanya mau jadi pemimpin? Oke, mari sekarang kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, menolong adik-adik untuk dapat menjadi pemimpin diri mereka sendiri, agar di kemudian hari atas izin Tuhan adik-adik kami dapat menjadi pemimpin yang besar dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas untuk kelas kecil dan besar. Hari ini kita mau membuat sebuah pin yang bertuliskan aku pemimpin kecil. Adik-adik boleh mencari bahan dan alat yang ada di rumah, boleh dari kertas, karton, atau dus bekas, atau kertas yang berbahan sedikit keras. Lalu adik-adik boleh membuat sebuah pola, tergantung kreativitas adik-adik, boleh seperti bintang, lingkaran, bunga, dan lain-lain. Lalu adik-adik gunting dan tuliskan sebuah kata aku pemimpin kecil. Kalau sudah adik-adik boleh gunting dan jangan lupa juga tempelkan peniti, dan atau kalau tidak ada peniti adik-adik boleh menggunakan double tip. Jika sudah, adik-adik boleh pakai di baju adik-adik, lalu difoto dan dikirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Tasya, dari Kakak Sacha. Nah, pesan firman Tuhan hari ini Ibu, kita harus belajar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Dengan cara apa sih? Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya dilakukan, jangan hanya didengar. Tapi salah satunya juga ada lagi nih, kita harus mendengarkan juga nasihat-nasihat dari orang tua. Terus harus taat sama orang tua juga, karena orang tua itu adalah salah satu pemimpin dalam kehidupan kita. Betul sekali Kakak Rere. Dan adik-adik, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh mudah marah. Dan juga untuk menjadi seorang pemimpin harus rendah hati, harus baik ya adik-adik ya, berbuat baik ya. Itu guys, Kak, tidak boleh marah-marah itu adik-adik ya. Betul. Nah Kakak Rere, Ya. adik-adik kita itu seorang pemimpin ya. Iya itu tuh udah pakai pemimpin. Kira-kira adik-adik tahu kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anak raja, raja di atas segala raja ya kayak. Betul sekali Kak Iska. Nah, begitu kita memuji Tuhan, kita mengatakan dengan nyaring ya kan, kalau kita ini anak raja. Oke adik-adik, siap ya? Mau berdiri kakak? Berdiri dong, kita berdiri semuanya. Boleh berdiri dulu. Kita menyanyi aku anak raja, engkau anak raja. Siap ya adik-adik ya? Pakai gerakan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ya, doa syafaat berarti kita berdoa bukan diri kita sendiri, tapi kita berdoa juga buat orang lain, ya, khususnya bangsa dan negara kita. Untuk itu adik-adik semuanya buka tangannya, kita semua akan berdoa, semua tutup matanya ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat senang sekali hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk berdoa bagi orang lain, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu tadi, kami sudah boleh menikmati puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, Engkau berkenan dengarkan doa kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami sangat bersyukur Tuhan sampai saat ini kami masih bisa ada, kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena anugerah Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah kota di mana kami tempat tinggal Tuhan, agar kami semua yang boleh tetap aman. Tuhan, segala kuasa virus corona, bahkan segala sakit penyakit, bahkan segala niat jahat orang sekalipun yang ingin mengganggu kota kami, negara kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kuasanya. Berkati pemimpin bangsa kami, khususnya presiden kami Tuhan, dan juga wakilnya, dan juga para bapak-bapak yang memangku jabatan, yang mengambil keputusan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam mengambil keputusan. Mereka senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, mereka senantiasa selalu mau memperhatikan rakyatnya. Terima kasih Tuhan, biarlah segala niat jahat orang-orang yang ingin mengganggu bangsa kami, Tuhan Engkau sudah hancurkan kuasanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja di mana kami boleh bertumbuh mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati pendeta kami, Ibu Maria, Selawi, juga Ibu Monica, agar mereka senantiasa selalu hidup menurut kasih karunia Tuhan dan dapat menjadi teladan bagi kami Tuhan untuk bisa mendekatkan diri kepadamu. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari Minggu ini, agar setiap orang yang boleh mendengarkannya Tuhan diberi kekuatan dan diberi penghiburan selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan semua kami Tuhan dalam keluarga ini. Kau berkati, berikanlah kiranya keluarga kami senantiasa selalu kebahagiaan, juga berikanlah selalu kami boleh saling mengasihi, dan Tuhan cukupkanlah segala apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat adik-adik pelayan kami bersyukur padamu sampai saat ini kami boleh beribadah bersama. Berkati adik-adik kami dalam kesehatannya, berkati di dalam pendidikannya, berkati di dalam pergaulannya, agar mereka tetap bergaul dengan baik sebagaimana anak-anak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak pelayan, agar kakak pelayan juga senantiasa diberi kesehatan dan tetap diberi semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami boleh menjaga diri, jaga kesehatan semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya, dan persembahannya dikasih kemana ya? Nah, persembahannya tentunya kita berikan di gereja ya adik-adik ya. Boleh titip sama papa mama untuk dibawakan ke gereja, atau adik-adik
Oke adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita akan membawakan persembahan dengan lagu Bawalah Persembahan. Bawa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sebelum ibadah kita selesai pada pagi hari ini ya Kakak Rere, kita mau dengerin pengumuman. Tuh. Oke adik-adik, disiapkan baik-baik telinganya. Ya, konsentrasi semuanya. Kita akan lihat pengumuman pada minggu hari ini. Ya adik-adik, pengumumannya hari ini adalah Kakak Rere, Kakak Iska, dan semua kakak pelayan mau ajak adik-adik, mau dari kelas batita sampai kelas besar, juga mama papa, kita untuk ibadah IMPA interaktif melalui Zoom minggu depan tanggal 31 Oktober jam 7:30, jam 7.30 ya adik-adik ya. Kita akan ibadah lagi melalui Zoom, ibadah gabungan ya guys ya. Buat adik-adik yang udah kangen banget nih sama teman-temannya, udah kangen sama kakak pelayannya, dan ke depan kita ketemu di Zoom, oke? Betul adik-adik, 7:30 kita sudah mulai ya adik-adik. Kita akan open room jam 7.15 ya adik-adik, 7.15 nanti linknya dikasih ya Kak Rere Ya, betul, nanti linknya akan disebarkan di grup kelasnya masing-masing. Jadi Siap jangan lupa ya adik-adik, bangun pagi kita ketemu sama-sama di Zoom ya. Kakak Iska udah kangen sama Kakak Rere sama adik-adik ya. Betul, kita udah kangen banget ya sama adik-adiknya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan dipastikan ibadahnya seru abis. Oke adik-adik, sampai jumpa ibadah minggu depan ya. Ya adik-adik, gak kerasa nih pada hari ini udah mau selesai Kakak Iska ya. Tapi sebelum kita bubar semuanya, Kakak Rere masih mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dulu. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Iska nih? Kita menyanyi lagu Yesus Pokok dan kita Caranya. siap ya adik-adik, pakai gerakan. Berdoa tutup. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah pokok anggur bagi kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang akan berbuah melalui Engkau. Jadikan kami anak-anak Tuhan menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang memuliakan nama Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan biarlah saat kami menjadi seorang pemimpin, kami boleh membawa berkat,
bagi orang-orang yang kami pimpin. Oleh karena itu Tuhan, latihlah kami semenjak kecil Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memimpin dengan baik. Tuhan, pertemukan kami lagi minggu depan dalam ibadah interaktif Zoom Tuhan di pagi hari jam 7:30 pagi. Biarlah Tuhan mau menyertai kami dan mau mempertemukan kami kembali di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah untuk perjalanan kehidupan kami, sekolah kami, kesehatan kami, dan juga orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang dalam pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa